Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we are here already with my mother, Mrs. Irawati Puspitasari, and now I would like to asking about her opinion about married at the young age. Oke, jadi menurut Mama sebagai wanita yang juga dulunya menikah di masa muda, gitu, menikah muda. Pandangan Mama mengenai menikah muda itu bagaimana sih? Menikah muda itu sebenarnya wajar saja. Menikah muda itu diperlukan pemikiran yang dewasa, paling tidak pekerjaan yang mapan meskipun gajinya tidak besar, saling sama-sama punya visi dan misi dengan komitmen yang sama itu. Kalau sudah beda tidak akan langgeng gitu. Jadi jangan nanti di tengah jalan nyesal, saya masih muda dulu nikah, sekarang saya tidak bebas, saya masih ingin bebas, jangan seperti itu. Nah, jadi maksudnya kalau memang menikah muda terjadi kesepakatan kedua belah pihak tidak apa-apa. Misalnya seperti ini, mereka menikah muda sama-sama kuliah, tidak apa-apa, yang penting ada komitmen ingin bertanggung jawab. Misalnya dari pihak kedua belah orang tua membiayai mereka kan masih muda, belum selesai kuliah. Atau bisa juga misalnya perempuannya masih kuliah, laki-lakinya sudah bekerja, itu juga bisa dengan komitmen si laki-laki ini akan membiayai ceweknya ini kuliah sampai selesai, juga bisa seperti itu. Jika memang kita tidak kuliah dan setelah lulus kita bekerja dan sudah menemukan jodoh, bisa saja kita menikah muda asal sudah cocok dan berkomitmen yang sama tentang kehidupan rumah tangga. Sebagai orang tua tetap mendoakan supaya anaknya dapat jodoh yang ideal, dan anaknya juga bisa memilih-milih laki-laki mana yang akan diajak untuk hidup rumah tangga, karena hidup rumah tangga itu kan tidak sehari dua hari ya. Yang namanya pernikahan tuh pasti ada cobaannya, cuman beda-beda. Itu tadi tergantung suami istri tadi terbuka atau tidak, itu saja. Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Mama sampaikan kepada Orel terutama dan secara generalnya anak-anak muda yang kemungkinan ada pikiran untuk nikah muda? Ada nggak? Ya banyak sih kalau pesan. Yang pertama, kalau cari jodoh yang seiman, godaan semakin besar. Nah, satu-satunya pondasi itu ya tadi itu agama. Makanya kalau bisa carilah yang paling tidak dia bisa ngaji dan sholat lima waktu itu. Nanti dengan beriringan jalan ilmu agama itu akan ditambah dari pengalaman. Kalau cari jodoh itu ya betul-betul kita tahu apa ya, karakter dasar dia seperti apa. Karena kalau karakter dasarnya dia kita tidak tahu, sementara saat pacaran dia hanya apa ya, menampilkan yang baik-baik saja, Jaim lah ya. Setelah rumah tangga baru aslinya itu akan menyakitkan. Makanya lebih baik kita itu kalau misalnya dia menyatakan cinta atau suka, kita terima, tapi kita pantau dulu orangnya seperti apa. Jadi paling tidak ada dasar buat kita, dari dia memperlakukan dirinya sendiri, memperlakukan kayak apa, dari situ kelihatan jiwanya seperti apa, seperti itu. Yang kedua, paling tidak punya pekerjaan mapan. Yang ketiga, harus saling sama-sama mencintai. Yang keempat, harus berkomitmen. Kelima, saling terbuka apapun yang terjadi. Keenam, dari awal sudah ditekankan setiap ada masalah, mau siapa yang benar atau salah harus terbuka, jadi bisa menemukan solusi. 7, dalam rumah tangga selalu jalin komunikasi, jangan sampai tidak ada komunikasi sama sekali dalam satu hari, itu sangat berbahaya. Ke-8, harus ada sikap dewasa. Maksudnya begini, kalau dalam salah satu antara suami dan istri ada masalah, istri atau ada masalah suaminya, jangan ikut emosi. Begitu pula sebaliknya, karena kalau dua-duanya emosi ya tidak ada penyelesaian, dia kan saling egois. Jadi jangan terlalu egois. Jadi itu semua ya sudah betul-betul lengkap, so pesan-pesannya juga. Baik, mungkin itu aja pertanyaan dari saya, Ma. Ya, kalau ada lagi nggak apa-apa, saya senang menjelaskannya. Waktunya tidak cukup, waktunya terlalu banyak. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk wawancara ini dan juga sharing pendapat kita dan juga wejangan-wejangan dari Mama untuk Ilin secara spesifik dan untuk kita semua secara general. Oke. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, Ibu Irawati Puspitasari. Sama-sama. Sekian interview dari saya. Thank you very much for your nice attention, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so we'll just interview my mother
and now we are here with my friend Mr. Kausar, and we will also ask him about his opinion about married at the young age. Oke, Chang. Ya, Jadi gimana pendapatmu soal nikah muda? Kamu setuju atau enggak? menurut pendapat pribadi saya sih sangat-sangat tidak setuju. Karena Karena nikah itu adalah keputusan yang sangat besar. ya, Itu benar. nggak bisa diputuskan secara cepat-cepat atau gesa-gesa. Ya. Apalagi kaum muda yang baru lulus atau baru pertama kali kerja, terlalu cepat untuk diambil keputusan. Jadi resikonya sangat besar sih untuk meningkatkan perceraian di Indonesia ini, Ya. terutama laki-laki. Ini bukan terutama laki-laki, memang harus laki-laki, karena laki-laki yang memutuskan Oh, ya. menikahkan seorang perempuan. Oh ya, that's right. Laki-laki itu butuh banyak tempaan dulu, seperti besi yang ditempa palu Thor Oke. sampai tebungkas hancur menjadi serbuk, Mhm. dulu baru bisa memutuskan untuk sesuatu hal yang berat. Seperti menikah gitu ya. Yap. Karena kalau di usia dari habis menempuh pendidikan baru lulus kuliah gitu itu menurut saya masih terlalu dini sih. Karena kamu belum pernah, ya walaupun kamu kuliah di luar kota gitu, tapi kamu belum pernah tahu caranya gimana menafkahi seseorang gitu. Oh. Nah, itu harus jadi pelajaran juga sih. Intinya kamu harus tahu dulu gimana cara menafkahi dirimu sendiri, Ya. daripada kamu harus langsung mencoba menafkahi orang gitu. Jadi intinya Apalagi nanti orangnya nambah lagi satu, belum lagi 2, 3, 4, 5, 6. anak. Ya itu, ini jangan cepat-cepat ambil keputusan buat nikahin anak orang. Ini untuk laki-laki kan ya kamu intinya berusaha dulu lah sendiri gimana. Kamu aja nyemen belum bisa, gimana menikahin anak orang. Oke. Sedangnya paling minimal mungkin kamu ikut nguli sekali. Oke. At least lah ya. Sekali gitu. Walaupun kamu keluarga berada, tapi setidaknya kamu harus nguli. Jadi biar kamu tahu gimana rasanya capek. Oke. Jadi dengan kata lain kamu juga negasin kalau nikah itu nggak semudah itu gitu ya. Iya. Perlu ekonomi lah, secara pemikiran dan lain-lain gitu ya. Jadi dari semua pendapatmu ini tadi, kesimpulannya lebih mengarah ke nggak setuju ya, Nggak setuju. terutama untuk yang laki-laki. Laki-laki. Oke, terus sebagai sesama anak muda nih yang belum nikah nih, nah ada nggak sih kayak saran-saran untuk kita gitu? Ya nikmatin dulu lah nasibmu sekarang. Oke. Nasibmu yang sekarang ini udah usah dinikmatin barengan sama orang lain, nikmatin sendiri aja. Oke. Jadi kayak umur 20 itu udah kayak harus ngadepin semuanya sendiri gitu ya. Iya. Dimulai dari situ tempaannya ya. Oke, jadi itu tadi guys jawaban dan penjelasan dari teman saya, Kausar. Untuk Kausar, terima kasih banyak atas waktunya dan jawabannya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman aku yang nonton. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.